Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Nasrul Manalu. Kalian boleh panggil saya Bang Nasrul ya. Ingat, Bang Nasrul, oke? Nah, untuk sementara ini adik-adik, kita akan mengikuti sekolah minggu kita melalui video ini dulu ya. Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa kita sekarang nggak boleh bersekolah minggu di gereja kita? Nah, begini adik-adik, karena sekarang masih musim virus corona, jadi kita tidak diperbolehkan anak sekolah minggu datang ke gereja untuk bersekolah minggu, karena virus ada di mana-mana. Karena itu virus itu jahat sekali, bahaya sekali, jadi Tuhan nggak ingin kita semua kena virus itu. Makanya kita sekarang beribadahnya di rumah dulu ya. Oke adik-adik. Tapi ayo kita semua berdoa kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan supaya virus ini cepat hilang dari tempat kita. Oke? Supaya virus ini hilang dari dunia ini. Untuk apa? Supaya kita dapat bersekolah minggu lagi di gereja kita. Sudah pada kangen kan sama suasana sekolah minggu di gereja kita? Dan juga kangen dong, pengen bertemu dengan teman-teman yang lain kan? Nah, ayo adik-adik, mari kita terus berdoa, terus dengan meminta kepada Tuhan supaya virus corona ini cepat hilang. Ya, tapi adik-adik, walaupun kita mengikuti sekolah minggu hanya melalui video ini, kita nggak boleh patah semangat ya. Kita harus tetap bersukacita, harus tetap semangat, karena kita akan terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan belajar firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Ayo semuanya bersukacita. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggunya, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami, dan kami bersyukur Tuhan, kami bisa bersekolah minggu lagi, walaupun melalui video ini Tuhan. Tuhan, kami tahu kalau virus corona masih melanda di tempat kami ini. Untuk Tuhan kami memohon supaya hilangkanlah virus ini, supaya kami juga bisa bersekolah minggu lagi, beribadah lagi di gereja kami Tuhan. Kami rindu beribadah di gereja kami. Untuk itu tolonglah kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat ibadah hari ini. Kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk firman-Mu Tuhan, kiranya kami boleh mendengarnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita sekarang memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi untuk Tuhan dengan judul Oh Sukacitaku. Nanti akan kita lanjut dengan nyanyian Oh Yesus Menyembuhkan ya. Nah, ayo sekarang semua mari bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui lagu kita. Ayo kita semua bersukacita. Berkata, bersukacitalah. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia
sukacita dari Tuhan, itu kekuatan kita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhan. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Amin. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh kawannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita meminta Roh Kudus untuk bersama kita dan membuka hati kita. Mari kita bernyanyi Roh Kudus yang manis. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami supaya Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami memenuhi kami. Urapi kami semuanya Tuhan untuk dapat mengerti firman-Mu. Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar firman Tuhan tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah, cerita ini diambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 35 sampai 43. Nah, adik-adik, coba perhatikan di sini ada sebuah gambar. Oke, kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul, ini adalah gambar orang buta. Nah, sekarang Abang minta ya, mari kita coba menutup mata kita pakai kedua tangan kita ya, seperti ini. Yuk, mari kita semua menutup mata kita dari hitungan 1 sampai 10 ya. Oke, Abang akan memulai menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Oke, sekarang kita buka lagi mata kita ya. Nah, tadi ketika kita menutup mata kita merasa gelap bukan? Nah, kira-kira apa yang orang alami ketika merasa gelap atau matanya tidak bisa melihat? Pasti dia sulit melakukan sesuatu bukan? Atau dia akan meraba-raba seperti itu. Nah, seperti itulah yang dialami orang buta atau orang yang tidak bisa melihat. Nah, di dalam Alkitab ada cerita orang yang mengalami penderitaan karena dia tidak bisa melihat, karena dia sudah buta. Nah, kita akan
kita akan belajar dari orang buta ini bagaimana kehidupannya, bagaimana penderitaannya, dan bagaimana ketika dia disembuhkan dari kebutaannya. Nah, ayo abang mau cerita ya. Mari kita mendengarkan ceritanya. Ketika Yesus mendekati kota Yeriko dalam perjalanannya, ada seorang buta yang sedang duduk di pinggir jalan, dan orang buta itu tidak hanya buta, tetapi dia juga miskin karena pekerjaannya hanya meminta-minta. Orang buta itu bernama Bartimeus. Bartimeus mendengar suara seperti orang banyak yang sedang berkerumunan, dan dia bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" Semua orang di sana mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat. Maka orang buta itu berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tampaknya nama Yesus itu yang berasal dari Nazaret itu sungguh menunjuk pada seorang pribadi yang dikenal banyak orang. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar nama Yesus melewati daerah itu, Bartimeus berteriak seteriak sambil menangis untuk memanggil nama Yesus. Dia sangat berharap sekali Yesus mendengar dia, dan orang-orang yang ada di depannya memarahi dia dan menyuruhnya untuk diam. Semakin orang-orang itu meminta Bartimeus untuk diam, semakin keras teriakannya. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Yesus mendengar teriakan Bartimeus, dan Yesus menunjukkan belas kasihnya kepada Bartimeus. Mendengar teriakan itu, Yesus meminta supaya orang buta itu dibawa kepadanya. Ketika orang buta itu sudah dekat kepada Yesus, lalu Yesus bertanya, "Apa yang ingin aku perbuat untukmu?" Lalu orang buta itu menjawab, "Tuhan, aku ingin dapat melihat kembali." Lalu Yesus berkata, "Kalau begitu lihatlah, karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga mata Bartimeus sembuh dan dapat melihat kembali. Dia sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus karena sudah menyembuhkannya. Setelah itu, Bartimeus mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, dan orang banyak melihat peristiwa itu. Mereka semua memuji-muji Allah. Lalu, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Bartimeus ini? Yang pertama, kita bisa melihat pribadi Yesus. Respon yang diberikan Yesus berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika Bartimeus berteriak-teriak, mereka semua marah dan menyuruhnya untuk diam. Sedangkan kita bisa melihat bahwa Yesus menunjukkan kepekaannya, dan Yesus mau membuka diri dan meminta orang buta itu datang kepadanya. Bahkan Yesus menawarkan pertolongan, apa yang dapat dilakukannya atau apa yang dapat diberikannya untuk orang buta itu. Di situ kita bisa melihat kepedulian Yesus. Di situ kita bisa melihat belas kasihan yang ditunjukkan Yesus. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Dari cerita ini terlihat bahwa orang buta itu bukanlah orang yang sudah kenal dengan Yesus. Namun kita bisa melihat bersama di sini bahwa Yesus menunjukkan kepeduliannya dan belas kasihnya, sehingga Yesus menyembuhkan orang buta itu. Tidak hanya itu, Yesus mengatakan bahwa orang buta itu memiliki iman, sehingga dia mendapatkan kesembuhan. Yesus menyelamatkan Bartimeus dari kegelapan yang menguasainya. Yang kedua, Bartimeus. Lalu bagaimana dengan Bartimeus?
Kita bisa belajar dari Bartimeus. Dia adalah orang yang pernah mendengar tentang Yesus yang dapat membuat mujizat kesembuhan. Itu sebabnya Bartimeus berani berteriak memanggil nama Yesus. Bartimeus memiliki keyakinan bahwa Yesus akan menyembuhkan dia. Dia sangat percaya itu. Dia menaruhkan kepercayaannya itu dan dia memiliki iman dan keyakinan, dan itu terbukti bahwa Yesus memberikan respon pada Bartimeus. Akhirnya mata Bartimeus sembuh. Lalu ini menunjukkan bahwa Bartimeus sembuh dari penderitaan hidup dalam kegelapan. Di awal tadi kita bersama-sama merasakan ketika mata kita ditutup, sebentar saja semuanya menjadi gelap. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Hal itu menyulitkan kita untuk melakukan apapun. Sama seperti yang dialami Bartimeus ini. Bahkan dia mengalaminya sejak sudah lama sekali. Dan ketika dia disembuhkan, dia bisa melihat dan keluar dari kegelapan itu. Sungguh bersukacitanya Bartimeus. Melalui cerita itu, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengikuti teladan Yesus yang menunjukkan belas kasih kepada mereka yang meminta pertolongan. Kita bisa menawarkan bantuan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan yang ada di sekeliling kita. Kita dapat menumbuhkan rasa tolong-menolong itu, menumbuhkan kepekaan, menumbuhkan kepedulian sama seperti Yesus lakukan. Dia menunjukkan kepedulian dan belas kasih itu kepada mereka yang meminta pertolongan, sehingga orang-orang ini merasakan bahwa mereka diperhatikan, bahwa mereka dipedulikan. Nah, kita bisa belajar dari hal kecil ini apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang tua kita. Ketika kita diminta untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anaknya, mari kita lakukan tugas itu dengan baik. Lalu bagaimana cara kita menolong orang tua kita itu? Kita bisa menolong sedikit demi sedikit. Contohnya membereskan buku-buku ketika kita sudah selesai belajar, merapikan mainan ketika kita sudah selesai bermain, juga merapikan tempat tidur kita ketika kita bangun dari tempat tidur kita. Atau kita juga bisa membantu orang tua kita ketika sedang membersihkan rumah. Kita bisa bergotong royong untuk memudahkan pekerjaan orang tua kita itu. Mari kita tumbuhkan rasa kepedulian itu. Mari kita tingkatkan rasa tolong-menolong itu, sehingga semua dapat merasakan kasih dan juga kepedulian. Tuhan juga mau kita memiliki iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita harus beriman kepada Tuhan Yesus? Karena dialah satu-satunya yang menjadi sumber kehidupan kita dan seluruh kehidupan kita akan menjadi baik. Kita juga harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bukan setengah-setengah, tetapi sepenuhnya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ada banyak kekhawatiran yang kita miliki. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami sakit. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan mampu menyembuhkan kita. Sama seperti Bartimeus yang percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan penderitaannya. Kita juga bisa menyerahkan segala ketakutan kita. Kita juga bisa menyerahkan segala masa depan kita. Karena kita tahu rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk kita. Tuhan cuma mau kita beriman, percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang memelihara seluruh kehidupan kita dan yang berdaulat juga yang berkuasa atas kehidupan kita.
Nah, di sini ada ayat hafalan. Ayat hafalan ini akan menolong kita bahwa di dalam Yesus kita akan mengalami keadaan yang jauh lebih baik, yaitu di Lukas 18 ayat 42. Begini firman-Nya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sekali lagi kita ulangi lagi ya. Lukas 18 ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, adik-adik, ayat hafalan ini harus kita hafal ya. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus menyelamatkan kita, bahwa Yesus menyembuhkan kita, dan kita yakin bahwa seluruh kehidupan kita akan jauh lebih baik jikalau kita hidup di dalam Yesus. Dan ingat, mari kita memiliki iman percaya hanya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mampu membuat perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita tutup ibadah kita ini dengan doa. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah melalui ibadah kami ini Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan. Dan kami juga sudah belajar dari firman-Mu Tuhan, bahwa kami juga bisa melihat meniru kepribadian dari seorang Bartimeus yang mempunyai iman yang sungguh luar biasa Tuhan. Karena imannya itu Tuhan, dia bisa sembuh dari penderitaannya ya Tuhan. Kami juga mau memiliki iman yang seperti itu Tuhan. Karena kalau kami beriman kepadamu, kami juga bisa sembuh dari segala apa yang kami alami ya Tuhan. Dan kami juga meneladani Engkau ya Tuhan, bahwa kami juga mau ya Tuhan menolong orang tua kami. Dan kami juga mau ya Tuhan membantu sesama kami ya Tuhan. Dan kami mau Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan ya. Oke. Nah, karena sekarang masih masa pandemi, kita belum bisa bersekolah minggu di gereja kita. Untuk itu, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bisa menaruh di dalam kotak seperti ini. Oke. Dalam kotak seperti ini kita masukkan, lalu kita tutup seperti ini. Atau kalau tidak punya kotak juga, kita bisa memasukkan ke dalam celengan seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa masukkan ke dalam seperti ini. Nanti celengan itu kita titipkan ke orang tua kita, dan orang tua kita akan membawa ke gereja kita untuk diserahkan ke gereja kita. Ya, oke adik-adik, ayo mari kita kumpulkan persembahan kita. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Oke adik-adik, kita ada pengumuman ya. Pengumumannya adalah ingat pesan ibu. Ini berhubungan dengan protokol kesehatan. Kalau waktu itu kita hanya melakukan 3M, sekarang kita melakukan 5M. Apa saja 5M protokol kesehatan COVID-19 itu? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Lalu yang keempat, ini yang baru ya, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Apakah mobilitas itu? Mobilitas itu kalau nggak penting-penting, nggak usah keluar rumah ya. Jadi kalian boleh bekerja atau melakukan segala aktivitas di dalam rumah. Nah ini, ingat pesan ibu, 5 protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama menutup di dalam doa, lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu pada ibadah dan pembelajaran kami hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami boleh mengimani Engkau, percaya bahwa Tuhan akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.